Baik para jamaah, kita mulai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlilhu fala hadiyalah. Masyaallah kana wa lam yasha'lam yakun la haula wala quwwata illa billah. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Amma ba'du. Para jamaah yang Allah rahmati, yang Allah cintai, yang saya hormati karena Allah, yang sama-sama mengharapkan ridho serta ampunan Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah pada kesempatan pada maghrib ini kita bisa bertemu kembali, saling bermuajah di masjid Allah ini. Dan mudah-mudahan kehadiran kita semua membawa kebajikan yang banyak, ya, bukan cuma pahala, tapi juga kita berharap ada nilai lain, yaitu nilai tambah, ya, yang pastinya nilai silaturahim, kemudian dapat ilmu insya Allah, ya. Ini akan kita lanjutkan kajian kitab suci Al-Quran. Sekarang ayat 150, ya, Pak? Kemarin 149. Oh, 149 nya belum? Belum kan? Oh, 149 ya? Kemarin sampai akhir. Oh iya. Baik, kita baca sampai berapa nih? 152 kali ya? 152 ya? 151. 151 ya? Ya, 52-nya panjang. Berarti sampai 151. Sampai wabi isan masal zolimin itu ya? Ya. Kita baca bersama, diawali dengan surah Al-Fatihah. Bi barakatil Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu in tuti'ul ladzina kafaru yaruddukum ala aqabikum fatanqalibu khasirin. Balillahu maulakum wa huwa khairun nasirin. Sanulqi fi qulubil ladzina kafaru ru'ba bima asyraku billahi ma lam yunazzil bihi sultana wa ma'wahumun nar wa bi'sa maswaz zalimin. Shadaqallahul adzim. Kita terjemahkan kata per kata sambil silakan ditanyakan bila ada perlu yang didalami sekitar masalah tajwid, ya. Ya ayyuhalladzina amanu, wahai orang-orang yang beriman, ya. Seruan Allah kepada kita semua. Begitu santunnya Allah menyapa kita, karena memang orang beriman itu perlu dihormati. In tuti'u, ya, jika kalian mentaati
Alladzina kafaru, orang kafir ya. Mentaati berarti nurut apa saja apa yang mereka perintahkan, yang mereka produk, yang mereka buat ya. Yaruddukum ya, niscaya atau pasti mereka mengembalikan kamu. Jadi yaruddu itu sebagai jawab daripada in, tuti'u sebagai syaratnya. Jadi niscaya pasti mereka akan mengembalikan kamu atau memurtadkan kamu. Nah, murtad juga dari sini ya. Rodda yaruddu artinya kembali. Ala aqabikum. Ala aqabikum apa? Atas tumit-tumit kalian atau belakang-belakang kalian. Berarti kembali kepada syirik, musyrik ya. Fatang qolibu, maka menjadi atau kembalilah kalian khosirin, orang-orang yang merugi ya. Kalau kolaba ini juga artinya balik juga ya Pak, balik. Fatang qolibu itu balik dari sini juga, kolbun juga dari sini ya, artinya memang kerjaan hati itu bolak-balik. Fatang qolibu, maka baliklah kalian menjadi khosirin, orang-orang yang rugi. Bal, bahkan Allah itu maulakum ya, maula itu artinya pelindung, penolong, kekasih ya. Allah itu pelindung kalian, Allah itu penolong kalian, Allah itu kekasih kalian. Nah, kalau kita ngikuti orang kafir malah hal yang sangat ironi ya, aneh gitu kan. Mestinya Allah yang kita ikuti ya, bukan orang kafir. Karena Allah itu sebagai pelindung, penolong, mestinya Allah yang diikuti. Wa huwa, dan dia Allah itu khairun nasirin, sebaik-baik dari orang-orang yang memberikan pertolongan. Sebaik-baik dari, pakai dari di situ ya, karena ini apa, mudhafun ilaih. Sebaik-baik dari atau diantara orang-orang yang memberikan pertolongan. Jadi kalaupun orang kafir memberikan pertolongan dengan janjinya, itu masih sifatnya apa, spekulasi ya, bisa jadi tidak. Tapi kalau Allah pasti ya, kalau kita ngikutin Allah pasti ditolong oleh Allah. Itu apa, di ayat lain disebutkan intan sulayan surkum, kalau kamu menolong Allah, Allah akan menolong kamu. Itu. Sanulki, kelak atau nanti, saatnya itu Pak, sa itu artinya kelak atau nanti, kami akan mempertemukan, yang dimaksud adalah menyemayamkan. Lako juga bisa arti melempar ya, melempar. Sanulki, kelak kami akan menyemayamkan fi qulubi, ke dalam hati-hati ya, jama' pada kolbun ya, kolbun tunggal, qulub jama', di dalam hati-hati alladzina kafaru, orang-orang yang kafir atau telah kafir. Ini kata kerja, kafaru, mereka telah kafir. Ar-ru'bah, nah ini kita dapat apa, materi baru, kosakata baru Quran ya. Jadi sinonimnya dengan apa, khauf, khosa, yasa, rohiba, apa, syafiqo. Nah ini diantaranya adalah ru'bah, takut. Orang-orang ya, saya ulang, kami akan menyemayamkan kepada dalam dada orang-orang kafir ar-ru'bah, orang apa, ketakutan, rasa takut. Bima asyraku, dengan sebab apa, boleh ya, bi-nya bi jar, huruf jar, maknanya sababiyah. Dengan sebab apa yang asyraku, mereka telah musyrik ya, mereka telah musyrik. Terjemah bebasnya, mereka telah mempersekutukan billahi, kepada Allah. Malam yunazil, apa yang tidak yunazil dapat menurunkan bi dengannya sultanan, apa,
kekuatan. Sultan artinya bisa kekuatan, bisa juga apa? Ada kita bilang sultan, ya, pemimpin, ya pemimpin juga sultan kan. Sultan juga kadang-kadang bermakna ilmu, ya ilmu. Seperti ayat surat apa tuh Pak? Surat Ar-Rahman ya kan? Ar-Rahman. Ya ma'asal jinni wal insi in istata'tum min aqtaris samawati wal ardi la tanfudhu la tanfudhu illa bisultan. Nah, sultan di sana maksudnya kekuatan ilmu, berarti ilmu. Nah, sultan di kita biasanya pemimpin, ya, yang memimpin seperti apa Pak? Kalau di sana di Yogyakarta, di Solo, sultan itu kan, gelar apa? Ya sultan kan sama Oh betul. Nah tulisannya sama-sama ketok. Sama-sama ketok tulisannya, cuman ejaan Indonesianya pakai ta, sultan. Ya, aslinya ya sultan, bukan pakai ta, nggak ada. Pakai tok tulisannya. Sultan itu artinya pemimpin. Sultan. Nah, itu sebenarnya ejaan Indonesia aja. Arti tulisannya sama kalau diarabkan. Kalau diarabkan sama-sama pakai tok juga gitu. Cuman orang kita ngomongnya sultan. Nah, di Padang juga sultan. Di Padang itu sultan. Setan sama setan. Nah, gitu kan. Nah, gitu. Iya, sultan. Tapi kalau ditulis aslinya sultan juga itu. Cuman ejaan Indonesia ngomongnya sultan. Aslinya sama-sama sultan itu sama. Nah, gitu kan, haram. Tadi orang kita ngomongnya setan. Asalnya kan kalau tulis pakai Arab, seton juga kan. Nah, seperti itu sama. Seton sama. Sultan, ya sultan. Kalau sultan dari Indonesia kan, atau makan mungkin dari Jawa lah gitu. Padang juga sama tuh. Jawa sultan, Padang sultan ya. Itu beda. Sultan. Ada. Itu jabatan kepemimpinan, ya. Jabatan aslinya. Gitu. Nah di Quran sultan di sini bisa arti apa? Kekuasaan. Kan sultan ini kan, sultanan. Sultan ini jabatan. Tapi dalam tempat lain sultan artinya apa? Ilmu kayak tadi, atau kekuatan. Seperti apa tadi surat Ar-Rahman. Nah di sini sultan. Itu. Malam apa yang tidak yunazil dapat menurunkan dengannya sultanan, kekuatan. Kekuatan tuh. Nah jadi bisa bermakna kekuatan, bisa bermakna ilmu, jabatan kepemimpinan, tapi arti aslinya adalah kekuatan. Arti aslinya. Itu. Wa ma'wahum, dan tempat tinggal mereka. Wa ma'wa, kita sering juga dengar kalimat apa? Janatul ma'wa, gitu ya. Itu asal katanya awau, ya awau itu menempatkan. Nah ma'wa tempat tinggal. Wa ma'wahum, dan tempat tinggal mereka annaru, apa di neraka, itu ya. Udah pakai alif lam, berarti sudah nar di sini bukan api yang kita lihat. Kalau itu narun, nah pakai tanwin namanya masih nakiroh, masih umum. Kalau pakai alif lam berarti sudah ma'rifat tertentu. Api di sini adalah api neraka. Tempat tinggal mereka di neraka. Dan neraka memang identik dengan api. Jadi ada ma'wa dalam artian surga, juga ada ma'wa neraka. Kalau surga ya tadi jannatul ma'wa. Ini ma'wa juga, tapi ma'wanya anar. Maknanya tempat. Maknanya tempat tinggal. Tempat tinggal. Berarti masih dalam ma'wa. Iya, tempat tinggal maknanya. Atau juga seperti selain sering dipakai ya, jannatul ma'wa, awau. Ya, jadi artinya kata kerjanya awau tadi menempati. Wabisa, dan sebagai seburuk-buruk. Maswa. Nah, maswa juga artinya tempat juga. Tapi maswa ini bukan dari
awau ya, bukan ya, maswa artinya tempat. Dan seburuk-buruk maswa zolimin sebagai tempat sudah bermakna tempat kalau maswa, bukan dari kata jadian. Kalau makwa tadi kan namanya isim makan, isim makan itu ya, isim menunjukkan tempat. Wabisa dan seburuk-buruk maswa zolimin, tempat tinggal atau tempat kembalinya orang-orang yang zolim. Nah, zolim ini di sini berarti disebut yang di atas tadi bima asyroku. Kenapa mereka disebut zolim? Karena mereka asyroku, mereka musyrik. Karena memang orang yang musyrik itu adalah orang yang zolim. Bahkan ukuran kezoliman yang paling besar ya, kata Allah, inna syirka la zulmun azim. Sesungguhnya syirik itu kezoliman yang paling besar. Jadi ternyata zolim tidak cuma menganiaya orang ya, menganiaya fisiknya, menganiaya lewat hartanya, kehormatannya, keluarganya, tidak ya. Tapi musyrik juga termasuk kezoliman itu. Kalau secara bahasa zolim itu artinya apa? Menganiaya diri sendiri. Jadi ketika orang berbuat zolim, hakikatnya bukan orang lain yang dirugikan, tapi diri sendiri. Apalagi kalau musyrik, Allah nggak sama sekali disakiti, Allah nggak dirugikan. Nah seperti itu. Jadi kezoliman itu adalah menganiaya diri sendiri gitu ya. Ada yang tanyakan sekitar bacaan terjemah tadi? Nggak ada ya, lanjut ya. Nah ini kembali kita nantinya juga akan disuguhkan tentang hal ihwal yang berkaitan dengan masalah perang juga ya. Nah, di atas kan kemarin sekitar perang Uhud. Nah nanti sebelum ayat berikutnya juga bicara masalah itu. Nah, di sini kita diselingi ya, diselingi dengan perihal yang berkaitan dengan masalah akidah ini kan masalah ketaatan ya. Jadi kalau sampai manusia itu taat dengan kita orang beriman kok taat sama orang kafir, berarti yang bermasalah akidahnya. Loh iya, orang beriman kok taat sama orang kafir, yang bermasalah di akidahnya. Nah, makanya konsekuensinya nggak main-main. Ya ruddukum, mereka akan mengembalikan kamu ala aqobikum, ke belakang-belakang kalian. Jadi nanti sama. Kalau dulunya kita jahiliyah ya kembali jahiliyah. Dulunya musyrik jadi musyrik. Dulunya fasik jadi fasik lagi. Itu. Jadi tidak ada ketaatan ya kepada orang kafir. Nah, nggak ada ketaatan. Nah, kecuali kalau kaitan dengan masalah Pak, muamalah ya, muamalah itu bukan masalah akidah ya Pak. Muamalah itu masalah kehidupan sehari, utang piutang, pinjam meminjam. Nah, itu memang walaupun ya orang kafir juga tetap harus ya, kita harus nggak boleh diingkari sekalipun orang kafir. Kita ngutangnya harus dibayar. Jadi yang berkenaan dengan akidah aja saja. Nah, kalau ngutang walaupun orang kafir harus dibayar, janji harus ditepati, amanah harus ditunaikan. Itu. Tapi kalau kaitan dengan masalah akidah ya, akidah. Nah ini tidak ada toleran, ya nggak toleran. Tapi kalau hal yang kaitan dengan masalah sosial, nah tadi kalau sosial kan bentuknya juga apa Pak? Ya masalah sosial ya, bareng-bareng. Nah, misalnya nih orang kafir ngajak, yuk kita betulin jalan bareng. Ya namanya juga masalah sosial kan. Sebenarnya hakikatnya bukan kafirnya itu Pak. Betulin jalan bareng-bareng emang itu merupakan salah satu perintah juga ya dari Allah, di mana kita memang harus bermasyarakat ya seperti itu. Jadi ada dalam hal sifatnya sosial masyarakat kita memang nggak boleh ada ta'awun, tolong menolong. Itu, tolong hakikatnya itu seperti itu, bentuknya tolong menolong. Nih, karena masalah sosial. Ya bersihin got, nah ya, bareng-bareng misalnya. Walaupun orang kafir kalau ngajakin kebaikan ya bukan berarti semata orang kafir di situ, tapi memang untuk masalah-masalah bersama memang harus kerjakan bersama. Tanpa diajak sama orang kafir juga mestinya kita malah yang ngajak kan. Ya. Mestinya malah kita ya. Lihat got nampet, ya ayo bareng-bareng gitu. Kita mestinya inisiatif, ya kan? Ngelihat jalan becek, ayo kita betulin. Nah, kita mestinya. Nah, jadi
Ketaatan dalam yang berkaitan masalah akidah, masa-masa prinsip di sini tidak ada, ya nggak boleh ya. Jadi kalau sama, nah, cuman masalahnya orang kafir ini menggunakan strategi macam-macam, ya. Strategi untuk membelokkan akidah kita juga memang lewat ekonomi, lewat pendidikan juga, lewat budaya juga. Ini masalahnya, gitu ya. Itu ya, lewat olahraga juga, oh ya, lewat olahraga juga. Oh, itu. Nah, tapi kan yang jelas Pak, itu tidak ada paksaan ya, kita suruh nonton bola, nggak ada. Oh, ya. Jadi ini masalahnya seperti itu. Mereka menggunakan berbagai macam cara, nah itu untuk membelokkan akidah. Jadi nggak langsung ya, nggak langsung. Yuk musyriknya gitu, nggak langsung begitu kan, nggak langsung. Yuk nyembah ini, nggak langsung gitu ya. Nah, dengan teknologinya ya macam-macam, lewat permainan apa gitu ya, segala macam. Nah itu termasuk itu. Waktu tersita habis untuk game, ya kan, seperti itu. Kita nggak bisa sepenuhnya menyalahkan medianya. Media kan istilahnya ya media, ya kita yang mengatur. Nah kalau kita sampai diatur ya berarti kita tadi mengikuti mereka sampai, gitu, mengikuti. Jadi kita mengikuti jadinya kan Pak, kita mengikuti. Intuti'ul ladzina kafaru, jika kalian mengikuti orang kafir tadi dalam semua perintah-perintah yang membawa kepada kekafiran, ajakan-ajakan membawa kekafiran, atau produk-produk yang memang dengan itu kita membuat membuat kita menjadi rusak gitu ya, jadi fasik. Nah itu yaruddukum ala aqabikum, maka mereka akan mengembalikan kamu. Makanya kita harus punya filternya ya Quran ini ya. Jadi punya filter, bisa nyaring ya, filternya Quran. Makanya kalau kita pemahamannya Qurannya masih belum masih terbatas ya itu. Jadi dengan Quran dan hadis yang kita pelajari, itulah yang menjadi filter kita. Oh ini boleh, ini tidak boleh. Nah seperti itu. Nah, selain dengan berbagai macam cara, mereka juga membuat iming-iming, gitu ya, iming-iming. Yang barangkali dengan itu semua menjanjikan akan adanya ya bonus-bonus, hadiah-hadiah, apalagi Pak, keuntungan yang besar dan lain sebagainya. Itu. Nah, kalau kita akidahnya nggak kuat, kurang mapan, akan mudah terbujuk, terayu dengan iming-iming tadi, yang memang menjanjikan keberuntungan yang banyak, hadiah yang besar, gaji yang besar. Gitu. Misalnya istri kita kerja di sebuah perusahaan, kamu akan naikin jabatannya kalau kamu mau menanggalkan kerudung, kayak seperti itu kan. Kan iming-iming namanya Pak, itu iming-iming. Nah, kalau yang akhirnya kuat Pak, nggak akan mau, karena ini akidah sudah kan masalah itu. Karena kalau buka aurat itu termasuk haram, ya kan, haram itu. Nggak akan mau deh, walaupun ini jabatan. Bahkan mungkin kalau ada ancaman, kalau kamu nggak mau kerudung, kamu akan dipecat, lebih baik dipecat dibanding harus menanggalkan kerudungnya. Nah seperti itu. Jadi nggak bisa, wah ini kan kerjaan, mata pencarian, dari mana lagi? Sekarang kan, gitu kan. Sekarang kan cari kerjaan susah. Ini sudah posisi bagus. Nah, enggak seperti itu. Kalau sabar ada ya seorang ibu, tuh dia kerja, dia harus menanggalkan kerudung, terus akhirnya dia nggak mau. Tapi sama perusahaan dibilang, dia cerita sama saya, jamaah saya itu, selagi belum ada gantinya, ibu tetap di sini kerja. Nanti kalau kami dapat ganti, ibu boleh keluar. Ya, keluar, akhirnya dia ngajar tuh di BINUS, habis ke taklim katanya, BINUS. Lama-lama alhamdulillah sekarang saya di doktor, gitu kan. Artinya jangan dibatasi. Ya rezeki itu seolah datang di perusahaan itu. Nah kita sendiri yang kadang-kadang membatasi tentang kemampuan Allah, ya kan? Kalau seolah rezeki itu datang di perusahaan itu kan kita yang membatasi kemampuan Allah.
Soalnya Allah tuh hanya bisa ngasih rezeki kita dari tempat kerja itu. Nah, itu yang salah. Nah, itu yang salah. Jangan dibatasi kemampuan Allah. Allah bisa ngasih rezeki dari arah mana-mana gitu ya. Itu. Dan kebetulan memang dengan kodarnya kita bisa kerja di situ. Tapi bukan sebagai satu-satunya arah di mana Allah ngasih rezeki gitu. Jadi kalau memang harus akidah yang dikorbankan ya keluar seperti itu. Alhamdulillah itu ya. Artinya selagi masih akidah masih terpegang kuat, itu nanti Allah akan beri pertolongan. Nah, ini kan ujungnya tadi balillahu maulakum, ini kan ayat berikutnya. Tapi kalau kita masih tadi lemah iman, akhirnya kita nuruti apa kemauan orang kafir, termasuk juga hari ini kan kita termasuk menjadi apa? Menjadi pasarnya produk-produk orang kafir kan. Loh ya kan, kita hari ini kan jadi pasarnya produk-produk orang kafir. Loh ya kan. Sehingga banyak ya yang candu. Ada yang candu game, ada yang candu kosmetik, ada yang candu macam-macam. Jangan dipikir itu Pak, itu ibu-ibu yang pada candu kosmetik itu kalau dia sehari aja nggak pakai kosmetik, nggak make up, itu nggak akan pede dia tuh, kayak mati lah gitu. Loh iya itu, saking itu luar biasa kan, itu luar biasa itu. Belum candu-candu yang lain, ya kan. Nanti kita ini jadi pasar produk orang kafir. Nah, fatong kalau ibu khosirin, kalau kita menjadi tadi pasar produknya orang-orang kafir, penikmat, pemakai, ya kan. Dan akhirnya kita mengikuti apa yang menjadi peraturan mereka, maka kembalilah kalian menjadi orang-orang yang rugi tuh, ini ujungnya rugi, ujung-ujungnya rugi. Fatang kolibu, kembalilah nanti ketika menggunakan mungkin belum terasa kerugiannya, ketika sedang mengkonsumsi, sedang mengenakan, sedang mengikuti peraturan itu gitu ya. Peraturan itu termasuk di dalamnya adalah Pak masalah birokrasi. Loh ya kan, birokrasi itu. Nah, ketika masih ikut mungkin belum terasa khosirunnya, ruginya. Nah, nantinya, seperti itu. Bal sebenarnya Allahu maulakum, Allah maula kalian, Allah pelindung kalian, Allah penolong kalian, Allah kekasih maula. Ya, asal katanya apa? Waliun, wali itu kan pelindung, penolong, kekasih, pemimpin ya. Itu nah, maula itu Allah. Itu. Nah, jadi Allah pelindung kita. Jadi artinya yang berhak diikuti, ditaati itu Allah, bukan orang kafir itu. Yang berhak. Jadi hak ya buat Allah ya Pak. Hak buat Allah untuk mendapatkan ketaatan dari kita. Berarti jatuhnya apa Pak? Wajib buat kita untuk taat pada Allah, bukan pada orang kafir. Nah, masalahnya adalah ketika kita mentaati Allah, kita belum merasakan tadi keuntungannya. Beda dengan taati orang kafir. Udah terasa langsung, ibarat makan cabai langsung terasa pedes, ya kan. Tapi taat pada Allah belum terasa. Apa rasanya untungin kita sholat? Kayaknya terasa nggak sih? Nah seperti itu kan? Kan lebih terasa tadi ya mengikuti orang kafir nggak sholat, malah waktu untuk sholat pakai untuk usaha. Jelas, sholat itu melakukan waktu berapa menit dalam satu hari satu malam, ya kan? Waktu kita terpotong untuk cenggang-cengking, nah kata mereka kan gitu kan. Loh ya kan, rugi. Rugi. Nah sedangkan sholat nggak terasa untungnya apa coba? Nggak terasa. Inilah ya yang berpikir pragmatis semacam ini akan teruji nanti, teruji keimanannya. Bahwa keuntungan yang diberikan pada Allah pada kita itu sebenarnya nggak diberikan semuanya di dunia. Kalaupun dikasih cuman sedikit, nah, dia nggak terasa. Kita diberi kebebasan untuk menghirup udara, kita diberi sehat, ya nggak berasa. Kan kita diberi ilmu, diberi kesempatan untuk apa? Ya untuk banyak hal ya, bercengkrama dengan keluarga, untuk taklim di saat orang lain mungkin sedang berjibaku dengan kerjaannya, kita duduk manis di sini Pak. Ini kalau mau dinikmati luar biasa loh Pak. Banyak loh orang yang nggak bisa duduk seperti kita, bahkan mungkin kita pengen. Mereka yang berjibaku dengan apa kesibukannya, dengan macet-macetnya di jalan, dengan sakitnya, dengan selang-selang apanya Pak? Selang-selang apa namanya?
impusan, ya kan? Loh iya. Nah kita bisa duduk santai di kipasin pakai AC, seminum. Ini kan nikmat yang luar biasa sebenarnya. Nah yang seperti itu memang jarang dirasa, gitu kan.